Salam Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus pada mimbar Renungan Gereja Masehi Injili di Timor. Hari ini kita merenungkan renungan dengan tema setia dan bertanggung jawab kembangkan potensi. Menurut Injil Lukas 19 ayat 11-27. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan menganugerahkan kepada kami melalui media ini. Untuk kami belajar dari firman Tuhan. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu agar firman ini bisa menjadi berkat dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membacakan bagi kita terjemahan baru 2 Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Dalam perikop perumpamaan tentang uang mina. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja, dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya, dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang, sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut kepada Tuan. Karena Tuan orang yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi, pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang memelihara firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Shalom, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Tema renungan kita setia dan bertanggung jawab kembangkan potensi. Kita merenungkan tema ini menurut Injil Lukas 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27, yakni perumpamaan tentang uang mina.
Bapak Mama saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Perumpamaan ini adalah salah satu alat ajar yang Tuhan Yesus gunakan untuk menyampaikan pengajaran. Berbagai metode dan alat ajar digunakan Tuhan Yesus untuk mengoptimalkan pencapaian pembelajaran yang Tuhan Yesus berikan. Terkadang Tuhan Yesus mengkritik langsung, saat yang lain Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan pada kesempatan ini, dalam renungan kita, Tuhan Yesus memberi pengajaran melalui media perumpamaan. Perumpamaan diberikan Tuhan Yesus agar pendengarnya lebih cepat memahami pengajarannya dalam situasi yang dekat dengan kehidupan dari para pendengar. Sehingga kita lihat Bapak Mama dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dalam menyampaikan dan cara Yesus mengajar para murid, ia selalu memperhatikan siapa yang mendengar pengajarannya tersebut. Perumpamaan ini, perumpamaan tentang uang mina, diberikan Tuhan Yesus ke dalam konteks pendengar. Tadi kita membaca, mereka mengharapkan pemenuhan nubuatan mesianik politis dalam karya Tuhan Yesus. Injil mencatat tadi, dalam ayatnya yang ke-11, mereka semakin dekat Yerusalem. Para murid yang menjadi pendengar perumpamaan ini, mereka harap-harap cemas. Mungkinkah penggenapan mesianik politis segera akan digenapi? Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengharapan yang salah kaprah ini harus diluruskan. Perumpamaan tentang uang mina disampaikan Tuhan Yesus untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Mari kita lihat Bapak Mama, bagaimana isi perumpamaan tentang uang mina. Lukas 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27 mengisahkan seorang tuan, seorang bangsawan pergi meninggalkan daerahnya karena ia dinobatkan sebagai raja. Ia pergi ke sebuah daerah yang lain untuk dinobatkan sebagai seorang raja. Ketika ia berjalan menuju tempat di mana ia akan dinobatkan sebagai raja tersebut, rupanya sang bangsawan, sang tuan ini, dia punya isi rumah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, dia punya isi rumah tidak senang dengan dia. Sehingga mereka kemudian menyebarkan, kemudian mereka memberitakan ujaran kebencian dan hoaks tentang sang pemimpin. Di sini Bapak Mama, sang pemimpin tahu bahwa orang-orang menyebarkan ujian kebencian tentang dia, menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian tentangnya. Ia mengetahuinya, tapi ia tetap pergi ke tempat yang lain untuk memenuhi panggilan penobatan itu. Ia pergi. Ketika ia pergi itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, ia memanggil 10 orang hambanya untuk datang dan ia mempercayakan uang mina untuk diperdagangkan. Kita lihat di sini Bapak Mama. Sang pemimpin, sang tuan, sang bangsawan itu, ia pergi ke daerah yang lain untuk dinobatkan sebagai raja dengan 2 keadaan. Keadaan yang pertama, ia pergi dengan mengetahui bahwa ada ujaran kebencian, ada kabar hoaks yang diberitakan oleh orang-orang di kampungnya tentang dia, agar ia jangan dinobatkan sebagai raja. Dan hal yang kedua, ia mempercayakan uang mina untuk diperdagangkan oleh para hamba. 10 orang hamba, masing-masing 1 mina. Hal ini memberi pesan yang sangat kuat Bapak Mama, bahwa sang bangsawan memberikan jumlah uang mina yang sama. 1 mina kepada para hambanya. Tidak ada yang kurang, pun tiada yang lebih. Semua sama dan setara menerima uang mina dari sang bangsawan. Tugas dari para hamba adalah mereka harus mengembangkan uang mina tersebut. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, uang mina memang memiliki nilai secara nominal, material. Dalam berbagai sumber yang bisa kita baca, mina merupakan satuan mata uang dalam dunia kuno. Dalam konteks Perjanjian Baru, nilai uang mina itu
setara dengan sekitar 100 dinar atau upah harian pekerja selama 100 hari. Namun dalam perumpamaan ini, Bapak Mama, nilai nominal, nilai material dari mina tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi penekanan dari sang bangsawan. Mina tersebut adalah metafora bagi potensi, karunia, kesempatan, dan terutama Bapak Mama, kepercayaan yang dititipkan oleh sang pemilik kepada para hamba. Potensi ini, kesempatan ini, karunia ini, dan kepercayaan ini yang harus dikembangkan secara setia dan bertanggung jawab oleh para hamba. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, perumpamaan ini memberikan kita beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran iman bagi kita tentang bagaimana sang Tuhan, tentang bagaimana sang bangsawan tersebut mempercayakan mina tersebut kepada para hamba. Yang pertama, para hamba itu mereka harus mengembangkan mina atau kepercayaan yang diberikan oleh sang Tuan tanpa pengawasan dari sang Tuan. Bapak Mama, sang Tuan kasih percaya kepada mereka mina itu untuk dikembangkan, untuk diperdagangkan, tapi kemudian dia pergi. Mereka harus mengembangkan, memperdagangkan mina tersebut, melipat gandakan mina tersebut tanpa pengawasan dari sang Tuan. Mereka harus menerjemahkan sendiri bagaimana cara mengembangkan mina tersebut. Namun yang dipastikan adalah mina tersebut harus dikembangkan tanpa diawasi sang bangsawan. Di sini hal ini berarti Bapak Mama, setia mengembangkan tanggung jawab sekalipun tanpa dikontrol oleh orang yang memimpin. Setia dan tanggung jawab adalah karakter yang terbentuk karena pemaknaan akan arti hidup. Siapapun pada situasi bagaimanapun, jika ia memiliki karakter yang kuat, maka ia akan tetap teguh dalam karakternya tersebut, dengan atau tanpa pemimpin ada di dekat dia. Hal yang kedua Bapak Mama, para hamba diberikan jumlah mina yang sama, seluruhnya setara. Bagaimana mereka mengisi tugas mengembangkan mina tersebut adalah hal yang penting. Hal ini tentu mengajarkan kepada kita Bapak Mama, bukanlah tentang berapa banyak yang kita punya, tetapi apa yang kita lakukan dengan hal yang kita miliki tersebut. Alkitab memberi informasi bahwa dari 10 hamba tersebut, terdapat 2 hamba yang mengembangkan mina menjadi masing-masing. Dari 1 mina menjadi 10 mina. Dan 1 mina menjadi 5 mina. Sementara ada 1 orang hamba yang menyimpan uang mina dalam sapu tangannya. Bapak Mama sekalian, hal ini mengandaikan perhitungan dan sistem manajemen risiko yang dimiliki oleh para hamba dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh sang Tuan, sang bangsawan kepada mereka. Alkitab tidak mencatat tentang bagaimana cara mereka berdagang ataupun informasi tentang hamba yang merugi. Karena memang isi perumpamaan ini sepenuhnya berbicara tentang ketaatan untuk mengembangkan mina yang diberi. Mina sebagai potensi, mina sebagai kepercayaan yang diberi. Ketaatan ini Bapak Mama muncul dalam 2 karakter utama, yakni setia dan bertanggung jawab. Perumpamaan ini datang pada akhir cerita. Sang bangsawan kembali. Dan kemudian ia mempertanyakan keadaan mina yang diberikan agar dikembangkan tersebut kepada para hamba. Hal ini kita maknai, sang Tuan sementara memberi ujian untuk mengukur ketaatan dari para hamba. Apakah mereka taat atau tidak taat pada perintahnya. Dan hasilnya, ada hamba yang mengembangkan mina, ada yang tidak. Bapak Mama sekalian, mari berfokus pada hamba yang tidak mengembangkan mina tersebut. Ia melemparkan tanggung jawab kepada tuannya. Dia bilang begini, aku takut kepada Tuhan sebab Tuhan adalah seseorang yang keras. Di sini Bapak Mama, pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, sang Tuan melihat bahwa ketidakaktifan
Dan ketakutan dalam mengembangkan mina tersebut adalah sebuah bentuk ketidaksetiaan. Hamba yang menyimpan mina dalam sapu tangannya itu, ia tidak kehilangan uang itu. Tetapi ia tidak melakukan apapun dengan kepercayaan dan potensi yang diberikan kepadanya. Ia membenarkan kesalahannya itu dengan menyalahkan tuannya. Tuannya menyebutnya sebagai hamba yang jahat. Ada kecenderungan Bapak Mama dalam kehidupan kita. Seseorang ketika kedapatan melakukan kesalahan, maka ada kecenderungan manusiawi untuk dia melemparkan kesalahan itu pada orang lain. Dan menurut kesaksian Alkitab, sikap yang demikian adalah sikap yang tidak dibenarkan. Sikap yang demikian adalah bentuk ketidaksetiaan, bentuk ketidaktaatan terhadap perintah dari Sang Tuhan. Di penghujung perikop kita, Bapak Mama, pada ayat yang ke-26, ayat yang ke-27, di sana kita melihat tentang bagaimana Sang Tuhan kemudian memberikan penghargaan dan memberikan penghukuman. Ada sistem reward and punishment dari Sang Tuhan kepada para hambanya ketika ia menguji tentang ketaatan dari para sang hamba melalui kepercayaan untuk mengembangkan, untuk memperdagangkan uang mina yang dipercayakan tersebut. Prinsip reward and punishment ini, Bapak Mama Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menjadi alat untuk membuka ruang reflektif bagi para hamba yang menjalankan tugas dari tuannya. Kita penting untuk mencatat dalam perumpamaan ini, Bapak Mama, tentang reward, tentang penghargaan yang diberikan oleh Sang Tuhan kepada para hamba yang setia dan bertanggung jawab dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya sebagai bentuk ketaatan. Di sana kita lihat hamba yang mengembangkan 1 mina menjadi 10 mina dan 1 mina menjadi 5 mina, kemudian dipercayakan 5 mina itu menjadi 5 kota dan 10 mina itu menjadi 10 kota. Di sini kita lihat Bapak Mama, ternyata reward yang diberikan oleh Sang Tuhan ada dalam ungkapan ini. Barang siapa yang setia pada hal-hal yang kecil, kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Sementara bagi hamba yang tidak setia itu, hamba yang tidak taat itu, uang mina, 1 mina yang ia miliki itu diambil Sang Tuhan. Hal ini mengandung arti yang sangat dalam Bapak Mama. 1 mina yang diambil itu mengandaikan kepercayaan yang diambil kembali oleh Sang Tuhan dari sang hamba karena ia tidak mengembangkan potensi itu. Sang hamba kehilangan kepercayaan dari Sang Tuhan. Bapak Mama sekalian, ini isi perumpamaan yang kita renungkan pada saat ini. Dalam kesaksian Lukas 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27 tentang bagaimana seorang tuan mempercayakan uang mina kepada hambanya yang isinya adalah ia menguji ketaatan dari para sang hamba saat mereka harus mengembangkan mina tersebut ketika sang tuan tidak berada di tempat. Ada kecenderungan seseorang baru mau akan taat ketika ia diawasi. Ada kecenderungan seseorang baru mau akan melaksanakan suatu perintah dengan setia, dengan bertanggung jawab ketika ia dikontrol. Namun berita dalam perumpamaan ini bilang bahwa sekalipun tanpa diawasi, sekalipun tanpa dikontrol, jika karakter yang terbentuk dalam kehidupan kita berupa setia dan bertanggung jawab itu ada, maka tugas itu tetap akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Mama sekalian, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai hamba-hamba Tuhan, iman kita, ajaran kita bilang bahwa seluruh manusia, kita, siapapun kita dalam kondisi apapun, siapapun kita dalam identitas apapun, kita adalah hamba Tuhan. Yang sementara diberikan potensi yang sama oleh Sang Tuhan. Semua orang memiliki potensi, semua orang memiliki kesetaraan dalam hal itu.
Yang membuat berbeda adalah ada yang mau mengembangkan potensi, ada yang tidak menyadari bahwa dia memiliki potensi. Sehingga di sini Bapak Mama, kita diingatkan untuk taat kepada Tuhan sebagai karakter utama seorang pengikut Kristus. Ketaatan itulah yang melahirkan kesetiaan dan rasa tanggung jawab dalam mengembangkan setiap potensi yang kita miliki. Bulan ini adalah bulan pendidikan, di mana kita merenungkan tentang bagaimana pendidikan itu menjadi media, menjadi alat di tangan Tuhan, agar kita bisa menemukan, kita bisa menggali, bahkan mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki sebagai bentuk tanggung jawab dan ketaatan kita kepada Tuhan. Semua kita, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, semua manusia memiliki potensi laksana satu mina yang diberi Sang Tuhan, sama dan setara kepada seluruh hambanya. Jagalah dan kembangkanlah mina tersebut. Jaga dan kembangkanlah potensi tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita gagal atau ketika kita tidak melakukan apa-apa dengan potensi-potensi itu dalam pelayanan kepada Tuhan, maka satu mina itu akan diambil kembali oleh Sang Tuhan dan diberikan kepada hambanya yang lain. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Bapak Mama. Firman Tuhan yang datang bagi kita melalui perumpamaan tentang uang mina ini, biarlah mengokohkan karakter kita sebagai pengikut Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Kalau Bapak Mama menanam sebuah pohon, dan karakter itu ibarat menanam sebuah pohon, ketika benih mulai ditaburkan, rawatlah agar ia bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Bapak Mama sekalian, mari kita ada dalam syukur kepada firman Tuhan, dan marilah kita berdoa atas kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sabdamu melawat kami pada saat ini. Firman-Mu diperdengarkan kepada kami pada saat ini. Kami mohon kepada Allah agar kekuatan hikmat Tuhan, agar kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, untuk menyadari bahwa masing-masing kami dianugerahkan potensi, dianugerahkan bakat laksana, satu mina yang dititipkan Sang Tuhan untuk diperdagangkan, untuk dikembangkan. Tolonglah kami menemukan cara yang tepat. Berkatilah kami agar apa yang kami terima dari Tuhan itu boleh berguna bagi pelayanan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Amin.